Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Wide Area Network Definition and Application. Dengan saya Renggana Dimasuki, kelas 3 TKJ 1 SMK Telkom Sandi Putra Medan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan apa pengertian dari Wide Area Network. Oke. Pengertian dan penggunaan WAN. Pengertian WAN adalah WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Oke, kita lanjut. Kelebihan WAN. Yang pertama, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas, sehingga berbisnis dengan jarak yang jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Yang kedua, dapat berbagi atau share software dan resource dengan koneksi workstation. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Bisa berupa gambar, suara, atau data yang disertakan dengan suatu lampiran. Yang ketiga, hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. Kita lanjut. Kekurangan WAN. Biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Semakin besar jaringan, semakin mahal harganya. Keamanan merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain. Perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Itu kekurangan dari WAN. Kita lanjut. Jenis-jenis koneksi WAN. Koneksi WAN terbagi atas 3 koneksi. Yang pertama adalah koneksi khusus atau licensed line. Licensed line adalah koneksi sambungan permanen point to point antar dua piranti yang mempunyai karakteristik berikut ini. Sambungan khusus point to point serial sinkronus, koneksi permanen seperti T1 dan T3. Ketiga, ketersediaannya sangat tinggi. Line sambungan biasanya disewa dari penyediaan layanan WAN atau Telkom. Licensed line lebih mahal dibanding solusi WAN lainnya karena bersifat khusus untuk dipakai sendiri. Dan terakhir, menggunakan koneksi terpisah di masing-masing titik. Kita lanjut ke jaringan kedua. Jaringan circuit switch. Jenis koneksi jaringan circuit switch memberikan alternatif dari sambungan licensed line, memungkinkan kita menggunakan sambungan secara bersama atau share line. Koneksi WAN jenis ini bekerja dua arah, koneksi WAN dial in dan dial out. Saat kita memakai koneksi WAN circuit switch, maka komputer pengirim melakukan panggilan atau dials in ke sambungan sehingga sampai terbentuk koneksi. Yang kedua, koneksi penerima mengirim pemberitahuan dan mengunci sambungan. Komputer pengirim mentransmisikan data melalui koneksi yang sudah terbentuk ini. Terakhir, setelah transmisi selesai, koneksi dilepas agar user lain bisa memakai jalur yang sama. Ini jaringan circuit switch menggunakan switch virtual circuit atau SVC, suatu jaringan khusus transmisi data yang terbentuk sebelum komunikasi dimulai dengan cara melepas switch elektrik. Jalur ini akan tetap terbentuk sampai komunikasi berakhir. Dan koneksi WAN yang terakhir ialah jaringan paket switch. Jaringan paket switch tidak memerlukan sambungan khusus tersendiri atau sambungan cadangan sementara yang memungkinkan jalur paket data di-set secara dinamis ketika data mengalir melalui jaringan. Jenis koneksi jaringan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipecah ke dalam paket-paket, bukan paket lebaran. Yang kedua, paket-paket menjelajah secara bebas melalui interjaringan, yaitu mengambil jalur yang berbeda. Pada sisi penerima paket-paket, di-assembling ulang pada urutan yang tepat.
Piranti pengirim dan penerima mengasumsikan suatu koneksi yang selalu on, tidak memerlukan dial-up. Jenis koneksi ini menggunakan permanent virtual circuit atau PVC. Walaupun suatu PVC terlihat terhubung langsung jalur WAN tersendiri, jalur yang diambil setiap paket melalui interjaringan dapat berbeda. Dan itu adalah jenis-jenis jaringan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu dari presentasi saya. Renggana Bimasuki, kelas 3 TKJ 1 SMK Telkom Sandi Putra Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.